Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listrik. Ya, hari ini saya cukup semangat untuk mereview salah satu bor yang sebenarnya andalan saya juga guys ya. Soalnya begini. Jadi pekerjaan saya kemarin itu di koperasi sempat saya menjual ya, dan terjual salah satunya adalah DWE ini ke tukang atap ya, dimana di sana itu untuk rangka atap terbuat dari besi yang tebal. Nah, di sana saya menyaksikan bagaimana DWE ini mampu menyelesaikan pekerjaan tukang atap ya dengan menggunakan bor ini, dan dari sana juga saya mendapatkan beberapa tambahan poin yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu soal harga. DWE ini unik guys ya, seperti dia bor murah, namun tidak mau juga dikatakan bor murah. Kenapa? Dikarenakan paket ini saya sering beli DWE ini dengan harga di kisaran 350 untuk paket lengkap 2 baterai yang 5 sel. Namun itu mendapatkan promo biasanya 200.000 guys. Dan bagusnya adalah DWE ini sering sekali mengeluarkan promo tersebut. Nah, jadi kalau kita ambil patokan harga normal, ini tuh tergolong bor yang lumayan mahal ya, di 500 ribuan kisarannya. Namun itu sangat sering terjadi promo yang membuat kita mendapatkannya hanya di harga 350 ribuan. Dan dengan harga yang saya dapatkan, tentunya saya akan mengatakan bahwasanya bor ini sangat layak untuk dibeli. Walaupun ada beberapa merek bor yang mampu menyamainya baik dari segi kualitas maupun dari segi harga dan model. Yang membedakan itu hanya warna. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi, saya katakan saja bahwa bor ini adalah bor yang murah meriah guys ya. Nah, saya akan langsung saja masuk kepada keunggulan-keunggulannya guys ya. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwasanya baterainya ini berkualitas ya. Saya juga menyaksikan langsung bagaimana baterai 5 sel ini mampu menyelesaikan atap-atap rangka atap ya, dengan hanya menggunakan 5 sel ini sudah digunakan oleh tukang itu banyak ya. Itu sudah menyelesaikan banyak pekerjaan, artinya baterainya ini benar-benar awet. Artinya juga bornya juga hemat ya dalam menghabiskan energi baterai. Nah, dari segi build quality pun ini untuk material plastik dari cover baterainya ini sudah terlihat sangat kokoh. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk membahas bornya. Nah, di sini bornya terdapat 3 fitur guys ya. Dia sudah terdapat fitur impact drill yang sewaktu-waktu pasti akan digunakan, dan menurut saya fitur impact drill ini sangat dibutuhkan oleh bor brushless guys ya, dikarenakan bor brushless itu tenaganya kan sangat kuat. Sayang sekali apabila tenaga yang kuat itu tidak digunakan untuk pengeboran pada tembok pada saat kita membutuhkannya. Jadi sangat sayang ya apabila tidak ada fitur impact drillnya. Berbeda dengan bor yang belum brushless, itu walaupun tidak ada impact drillnya tidak masalah, dikarenakan dipaksa juga untuk pengeboran tembok. Bor yang non brushless itu bisa cepat panas guys ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk melakukan tes RPM. Nah, jadi RPM-nya ini adalah di 1350. Nah, walaupun sudah pasti bor ini bukan yang tercepat di kelasnya guys ya, namun dengan harga yang kita dapat ini sangat patut untuk kita apresiasi, dikarenakan di lapangan ini
RPM seperti ini sudah sangat mumpuni guys ya, dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaan tergolong sangat cepat, baik untuk pengeboran pada bor spandek yang rangka besi maupun pengeboran pada tembok. Nah, di sini pun kelebihannya dia di triggernya ini juga sudah cukup enak ya pada saat kita tekan. Nah, kemudian senternya juga sudah ya cukup lah guys ya. Nah, di sini bornya, keunggulannya juga bornya ini cukup minimalis guys ya, cukup pesek menurut saya, dan ini sudah cukup cantik. Dan lanjut saya akan membahas kelebihan selanjutnya, yaitu sudah terdapat cantolan pada bagian belakang. Ya, walaupun bukan juga yang terlalu tebal, namun ini sudah sangat cukup ya guys ya untuk disimpan bornya pada ikat pinggang. Nah, seperti ini guys ya, saya pasti selalu menaruh bor di pinggang seperti ini pada saat melakukan pekerjaan. Ini adalah satu keunggulan ya, dimana apabila ada bor yang tidak memiliki cantolan besi dan itu adalah bor brushless, maka itu selalu saya anggap sebagai satu kelemahan, dikarenakan memang cantolan ini khususnya untuk saya sendiri itu saya selalu menggunakannya. Namun saya melihat sendiri juga sih beberapa tukang itu tidak menggunakan kelebihannya ini. Dia biasanya mengikat tali saja langsung pada bor ini, kemudian digantung di leher dan dada guys ya. Jadi biasanya diambilkan tali rapia, kemudian diikat bagian gagangnya ini supaya menghindari bornya terjatuh. Namun kalau saya sendiri, saya selalu meletakkannya di tangga maupun di ikat pinggang, dikarenakan pekerjaan saya berbeda guys ya, saya itu tukang listrik. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagian build quality-nya. Ini sudah tergolong cukup lumayan guys ya, walaupun terdapat beberapa ini potongan-potongan rubber yang masih terlihat ya, dan sambungan-sambungan yang belum rapat ya, masih banyak sisa-sisa, namun sudah cukup cantik guys ya apabila kita melihatnya secara sekilas. Namun di sini memang saya harus mengakui bahwasanya DWI ini untuk tempelan-tempelan stikernya itu sangat tidak rapi guys ya, dia selalu saja terkupas di beberapa bagian ya. Lemnya ini sangat tidak kuat, saya rasa hanya itu yang perlu untuk diperbaiki, dikarenakan kurang bagus juga kan apabila baru datang dan tempelan-tempelannya ini tidak kuat. Nah, kemudian di bagian bawah ini terdapat indikator baterai ya. Apabila baterainya masih full, tentunya akan berada di level 3. Dan di sini sendiri itu terdapat tulisan ya, dimana ini adalah lithium brushless electric drill dan caknya ini adalah 10 mili, dan RPM di speed 1 ini adalah 0 sampai 500 RPM, dan speednya di kecepatan tinggi adalah maksimal di 1400 RPM, sedangkan torsinya ini adalah maksimal di 40 Nm. Nah, saya rasa memang mendekati, walaupun tidak mendekati 40 Nm, namun untuk segi torsi ini sudah cukup kuat lah, karena saya sering melihat bagaimana bor ini mematahkan bor-bor besi ya, bahkan mata bor pagoda pernah patah di pada saat saya gunakan untuk pengeboran bor-bor tebal, dan mata bor spandek pun pernah patah dibuat oleh bor ini. Saya rasa dari segi torsi tidak usah diragukan lagi. Nah, caknya pun sudah besi ya, dan di sini bagian ujungnya juga sudah terputar sendiri, terpisah putarannya dengan bagian cak untuk menghindari kerusakan pada bagian depan pada saat kita menggunakannya. Nah, sekarang satu kelemahan juga yang dimiliki pada bor ini, yaitu tentunya pada saat triggernya ditekan lambat ini lumayan kencang guys ya. Jadi kalau kita membuka obeng
skrup itu menggunakan speed high-nya, speed 2-nya itu dia langsung terputar kencang guys ya, jadi agak susah untuk dikendalikan. Nah, kita harus menggunakan speed 1 supaya lebih lambat. Nah, yang selanjutnya adalah untuk perpindahan speednya ini juga tergolong cukup bagus ya, cukup enak untuk ditekan, tidak keras. Kemudian perpindahan torsinya ini termasuk enak juga ya, tidak keras juga. Begitupun dengan torsi, dan mode pengobarannya cukup enak, dan walaupun tidak terdapat ini, namun sudah cukup enak. Bisa dilihat sendiri bagaimana saya memutar pengaturan pengobarannya hanya dengan menggunakan tangan kiri. Oke, kemudian kalau saya ingin bahas boxnya itu, saya rasa tidak perlu, dikarenakan boxnya ini hanya seadanya saja dan seperti yang sering terdapat pada bor-bor yang memiliki box yang biasa-biasa. Nah, cukup sekian untuk video, dan kesimpulannya adalah bor ini sangat layak untuk dibeli apabila harganya di 300 ribuan sampai 350 ribu, bahkan sampai 400 ribu. Ini sangat layak dibeli ya. Namun banyak juga apabila harganya sudah mencapai lumayan, maka perlu juga untuk mempertimbangkan bor-bor lain yang biasanya terdapat promo yang lebih murah.